Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. 1 Wa Juni asyhadu 2012. anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal 'azizul ghafur. Wa qala Allah Ta'ala aidan, kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Saudara-saudara, para pencinta radio kayu manis yang berbahagia, alhamdulillah pagi ini kita dapat berjumpa kembali untuk melanjutkan tema pembicaraan kita minggu pagi kemarin, yaitu tentang hakikat kehidupan manusia di dunia. Minggu pagi kemarin kita masih ingat bahwa pokok pembicaraan kita yaitu ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik di antara kamu amalannya, yaitu tentang evaluasi atau penilaian kehidupan kita di dunia. Masih ingat kita bagaimana taat apakah tidak taat di dalam menggunakan umur, dalam menggunakan rezeki. Itu yang akan dinilai oleh Allah. Jumlah rezeki, jumlah umur, bukan urusan kita tapi urusan Allah. Itu minggu pagi kemarin. Nah, sekarang yang ingin kita terangkan yaitu liyabluwakum, untuk memberi balak kepada kamu, untuk memberi cobaan kepada kamu. Sehingga kemarin pun sudah diterangkan bahwa hakikat hidup itu di dunia adalah ujian. Para pendengar, para pencinta radio kayu manis yang berbahagia, kalau hidup itu ujian, seperti halnya kalau anak-anak itu pada sekolah, ujian, tentunya jelas ada mata ujiannya. Apa mata ujiannya? Mata ujiannya disebut oleh Allah dalam surah yang ke-21, yaitu suratul Anbiya ayat yang ke-35. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernafas, tiap-tiap yang berjiwa pasti merasakan mati. Wa nabluukum, dan kami beri balak kamu, kami beri cobaan kamu, bisyarri wal khairi fitnah, dengan syar, dengan kenyataan yang tidak enak, yaitu musibah. Wal khair, dan dengan kenyataan yang baik, yang menyenangkan, yaitu nikmah. Sebagai apa? Syar dan khair ini fitnatan, sebagai ujian. Ujian, fitnah yang datangnya dari Allah, yaitu ujian. Dalam firman Allah ini, yaitu surah Al-Anbiya ayat 35, dengan jelas Allah memberitahu hidup itu mata ujiannya ada dua, yaitu nikmah dan musibah, khair dan syar. Para pendengar radio kayu manis yang berbahagia, ini anehnya kadang-kadang ya, karena mungkin kekurangan pengertian, para muslimin itu sendiri baru merasa diuji oleh Allah kalau mendapat musibah saja. Kalau sedang mendapat nikmah, itu suka-suka. Ini anehnya, merasa tidak diuji oleh Allah.
Sehingga mereka itu mengetapkan kehidupannya keliru karena merasa tidak diuji. Padahal di saat orang mendapat nikmat, di saat orang mendapat sukses, di saat orang sedang mendapat keberhasilan, itu pun ia dalam posisi diuji oleh Allah. Maka kadang-kadang itu kalau ada orang ya mendapat satu nikmat atau sukses selalu mengadakan syukuran. Biasanya begitu, ini satu hal yang biasa ada di masyarakat kita. Waktu menyambut pidato syukuran itu mengatakan, saudara-saudara, dengan ridho Allah, maka kita bisa mendapatkan sukses ini dan itu. Ini keliru masih. Ya baru mendapat nikmat, yaitu sebagai ujian. Belum tentu lulus di uji ini. Jadi belum tentu mendapat ridho Allah. Tapi belum dia sudah merasa mendapat ridho Allah. Kita kembali kepada pokok pembicaraan kita bahwa orang mendapat nikmat, mendapat sukses itu pun ujian. Coba kita balik ya, Al-Quran di mana Allah menerangkan kesuksesan daripada Nabiullah alaihi salam. Tatkala Nabiullah Sulaiman alaihi salam mendapat sukses, di mana beliau memimpin umatnya sukses. Jangankan yang namanya umat manusia, yang namanya semut merasa diayomi oleh beliau, oleh Sulaiman alaihi salam. Begitu suksesnya. Sampai raja-raja yang di sekelilingnya pada rela bekerja sama dengan beliau. Sampai Ratu Bilqis menyerahkan istananya, istana yang top di Timur Tengah pada waktu itu. Dalam menerima sukses yang semacam ini, oleh Allah dilukiskan di dalam Al-Quran. Padahal antara Quran dengan Nabiullah Sulaiman itu jaraknya masih panjang. Tapi karena mempunyai nilai keabadian yang baik, dimaktubkan di dalam Quran kata-kata Nabi Sulaiman di dalam surah yang ke-27, yaitu Suratul Naml ayat yang ke-40. Apa kata beliau ketika mendapat sukses? Qala, berkata Sulaiman, haza min fadli Rabbi, katanya. Ini semua karunia dari Tuhanku. Begitu beliau mendapat sukses, tidak mendapik dada karena ini kegiatanku, ini karena aku, tidak. Yang nampak kebesaran Allah. Haza min fadli Rabbi. Ini karunia dari Tuhanku. Begitu ya akhlak Nabi. Coba kalau kita dapat sukses biasanya, wah ini kan keuletan gue, gitu. Ini kan, wah karena ya teman-teman gue, macam-macam. Kitanya, akunya, guenya, ananiahnya, egonya yang nampak. Tapi kalau kelas Nabi lain. Apa? Hadza min fadli Rabbi. Ini karunia dari Tuhanku. Tuhan yang nampak. Besar. Selanjutnya bagaimana? Setelah mengatakan hadza min fadli Rabbi, selanjutnya dikatakan oleh beliau, liyabluwani, untuk memberi bala kepadaku, untuk menguji aku. Beliau begitu, mendapat sukses tapi merasa diuji, tidak merasa mendapat ridho. Tidak, belum tentu sukses soalnya. Artinya, belum tentu lulus dalam ujiannya ini. Liyabluwani, untuk memberi bala kepadaku, untuk menguji aku. Ashkuru am akfur, apakah saya akan bersyukur, apakah saya akan kufur? Apakah saya akan bersyukur dengan nikmat ini, apakah saya akan kufur nikmat? Wa ma syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Dan barang siapa yang bersyukur atas nikmat Allah, nilai kebaikannya, hikmah kesyukurannya adalah untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang kufur nikmat, sesungguhnya Tuhanku maha kaya dan maha suka memberi. Saudara-saudara, para pencinta
radio kayu manis yang berbahagia, itulah Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Jadi orang kalau mendapat nikmat dari Allah, ujian yang berupa nikmat, sikapnya ada dua. Kalau memang mau ujian lulus, ya harus bersyukur kepada Allah. Apa yang dimaksud syukur? Yang dimaksud syukur yaitu mempergunakan nikmat Allah untuk berbuat taat. Mempergunakan nikmat Allah untuk berbuat kebaikan, untuk amilus salihat. Sedang yang dimaksud kufur nikmat yaitu mempergunakan nikmat Allah untuk berbuat maksiat, untuk berbuat amilus sayyiat, amal kejahatan. Apa yang dimaksud perbuatan taat? Yaitu perbuatan yang mengikuti kehendak Allah, perbuatan yang mengikuti hukum-hukum Allah. Sedang yang dimaksud maksiat yaitu perbuatan yang melawan kehendak Allah, melawan hukum Allah. Inilah saudara-saudara para pecinta radio kayu manis yang berbahagia. Jadi kalau kita diuji dengan nikmat, hendaknya bersyukur, jangan kufur nikmat. Hikmahnya apa toh kalau bersyukur? Allah berfirman dalam surah yang ke-14 yaitu surah Ibrahim ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum. Apabila benar-benar kamu bersyukur, yaitu menggunakan nikmat itu untuk berbuat taat, berbuat baik, la azidannakum, pasti aku tambah nikmat itu, aku tambah keberkahannya untuk kamu. Nah ini sudah sering saya contohkan dalam beberapa majelis taklim ya. Kalau orang mendapat nikmat dari Allah kok bersyukur, pasti ditambah nikmatnya. Sebaliknya, kalau nikmat dipakai untuk kufur yaitu dibuat maksiat, Allah selanjutnya berfirman dalam ayat yang sama tadi, wala in kafartum, apabila kamu kufur nikmat, di mana nikmat dipakai untuk berbuat maksiat, dipakai untuk amilus sayyiat, inna azabi lasyadid, sesungguhnya siksaku keras sekali. Contoh yang konkret, upama saja saya Pak Kosim pindah di kampung saudara. Pak Kosim pindah dari Cijantung ke tempat tinggal saudara-saudara ini. Nah orang pindah itu biasanya ada barang yang rusak. Yang rusak upamanya setrikan. Setrikan Pak Kosim rusak, terus Bu Kosim pinjam setrikan pada di antara saudara yang ada di situ. Setelah mengembalikan, kok Bu Kosim tidak berterima kasih, malah mencela setrikan itu. Sambil mengatakan, ini Bu, setrikannya kok gak baik ya. Kira-kira bagaimana yang meminjami setrikan itu? Yang meminjami setrikan itu mesti memang kok di sini tidak ada barang baik Bu Kosim. Semua jelek. Begitu istri saya pulang, ibu yang meminjami setrikan ini manggil anaknya, manggil pembantunya. Dengerin, kapan saja orang itu ke sini. Loh, orang itu bukan lagi Bu Kosim. Katakan semua barang jelek, nggak ada yang baik di sini. Upama begitu. Besok arisan, ibu ini siaran di arisan. Hati-hati, ada orang penduduk baru, tidak pantas jadi tetangga. Itu mulai. Ini kenapa? Karena kufur nikmat, siksanya keras sekali. Tapi andai kata istri saya mengembalikan setrikan itu dengan mengucapkan terima kasih, sedang tangkai setrikan yang bergerak-gerak, yang orang Jawa bilang otalatil itu tadi, itu kok sudah diperbaiki jadi kenceng. Terima kasih Bu. Kalau tidak dipinjami barangkali pakaian kami nggak ada yang rapi, terutama anak-anak yang sekolah. Yang punya itu senang sekali. Apa jawabnya kepada Bu Kosim? Jawabnya, Bu, kalau butuh apa-apa ke sini ya. Loh, malah nikmatnya tambah. Nikmatnya tambah. Kok besok sorenya Bu Kosim ke sana? Padahal hanya mau ngomong-ngomong saja, karena sudah beli setrikan. Datang ke sana, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Jawabnya, setrikan Bu. Loh, padahal sudah punya setrikan. Gitu. Begitulah orang kalau bersyukur mesti demikian. Itu orang dengan orang, apalagi hamba dengan Khalik. Nilai kualitasnya akan lebih tinggi. Begitu saudara-saudara, ya, sebagai ujian kalau mendapat nikmat berupa syukur.
Sebaliknya, kalau sedang mendapat musibah, hendaknya bersabar. Ini ujian. Diuji dengan musibah, tidak ada lain sikap kita kecuali sabar. Allah berfirman dalam surah yang ke-64 yaitu surah Taghabun. Surah Taghabun. Ayat yang ke-11. Firman Allah, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah, wa man yu'min billah yahdi qalbah." Maknanya, tidak menimpa satu musibah baik kepada orang tertentu atau pada kelompok masyarakat illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Di sini dengan tegas Allah menyatakan musibah yang sampai pada hambanya itu bukan tidak diketahui oleh Allah. Diketahui oleh Allah dengan izin Allah. Maka wajarnya si hamba ini rela, ini dari Allah kok. Wa may yu'min billah, barang siapa orangnya yang beriman kepada Allah ketika mendapat musibah. Beriman kepada Allah ketika mendapat musibah maknanya sabar. Yahdi qalbah, niscaya dia Allah akan memberi hidayah di dalam hatinya. Maksudnya apa? Memberikan ilham untuk memberi jalan keluar, baiknya bagaimana ini. Dan maaf, di saat kita mendapat musibah, pasti kita butuh jalan keluar. Dan tidak ada jalan keluar yang paling baik kecuali jalan keluar yang datangnya dari Allah. Mungkin jalan keluar lainnya banyak, tapi dari setan. Jalan keluar yang hina, jalan keluar yang rendah. Demikianlah, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, para pecinta Radio Kayu Manis yang berbahagia. Jadi dengan demikian ini, pagi ini kita sudah membahas hakikat ujiannya itu apa. Yaitu ada dua macam mata ujiannya, yaitu nikmah dan musibah. Kalau kita dapat nikmah, ujian kita harus kita tempuh dengan jalan syukur. Jangan sampai kufur nikmah. Dan kalau dapat musibah, hendaknya kita bersabar. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Innallaha ma'as sabirin." Surah Al-Baqarah 153. Wahai orang yang beriman, beristi'analah, mohon tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah selalu menyertai orang-orang yang sabar. Sekian, terima kasih, mohon maaf, selamat menunaikan tugas dengan sebaik-baiknya untuk mensukseskan pembangunan nasional kita sehingga terwujud masyarakat adil dan makmur yang merata, material, spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Terwujudlah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.